Surat pernyataan pengakuan utang 3 ya, 1 dan 2-nya saya tidak punya ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Anies Rashid Baswedan, tempat tanggal lahir Kuningan 7 Mei 1969, alamat Lebak Bulus dan seterusnya, nomor KTP 317 dan seterusnya. Dengan ini membuat pernyataan sebagai berikut. Oke, pernyataan sepihak ini ya, pengakuan utang. Surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan utang pertama ya, yang dibuat tertanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20M. Dan surat pernyataan pengakuan utang kedua tertanggal 2 Februari ya, sebulan kemudian 2017 dengan dana pinjaman sebesar 30M. Jadi dari pengakuan utang 1 dan 2 itu jumlahnya 50M. Maka kalau kita kaitkan dengan Sandi yang mengatakan berpiutang kepada Anies, mungkin ini yang dimaksudkan utang yang 50M tersebut. Terus kita bacakan ya. Nah, kemudian poin 2, saya mengakui meminjam uang kembali sebesar 42M dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno ya, tanpa jaminan dan tanpa bunga pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini, yaitu tanggalnya tertanggal 9 Maret ya, untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran kedua Pilkada 2017, total biaya 60 miliar, di mana dana pinjaman 3 tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno langsung kepada tim kampanye. Oke. Jadi justru di sini dikatakan pinjam lagi yang langsung kepada Sandiaga Uno itu 42M. Dan akan langsung diserahkan kepada tim kampanye, bukan kepada Anies ya. Dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, dana pinjaman 2 dan dana pinjaman 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. Oke ya. Saya mengetahui bahwa dana pinjaman 3 tersebut berasal dari pihak ketiga dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman 3 tersebut kepada pihak ketiga. Itulah makanya Sandi Uno mungkin tidak menghitung ini ya. Jadi dia meminjamkan 42M tapi dari pihak ketiga. Nah, kita tidak tahu yang dari 20 dan 30M itu dari siapa. Harus dilihat di perjanjian 1 dan 2-nya. Oke. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman 1, dana pinjaman 2 maupun dana pinjaman 3 ini bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017 karena dana yang dijanjikan oleh Bapak ini yang saya tidak tega menyebutnya ya, TTT pihak penjamin berdasarkan kesepakatan antara Bapak dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra, yang mana saya tidak menghadiri pertemuan kesepakatan tersebut sampai saat ini belum juga tersedia. Ya, ingat ya, belum juga tersedia. Kita tidak tahu apakah akhirnya tersedia atau tidak ya. Kemudian saya berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya mengembalikan dana pinjaman 3 tersebut jika saya dan Bapak Sandiaga Uno tidak berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Oke. Karena pinjaman 3 itu dari pihak ketiga, bukan dari kantong Sandiaga Uno sendiri. Dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1 dan 2 dan 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2 dan 3 tersebut. Karena yang menjanjikan pembebasan ini adalah Sandiaga Uno, maka sangat mungkin pinjaman 1 dan 2 itu dari Sandiaga Uno juga. Lalu pinjaman ketiga mungkin dari Sandiaga Uno tapi tidak diakuinya, biar mungkin ada rapras, ada sense of sensitivity untuk mengembalikannya karena dia bilang itu dari orang lain ya. Dan dia berharap penjamin pengusaha yang saya tidak sebutkan namanya itu mau bayar. Kira-kira begitu ya mungkin. Nah, jadi
Jadi intinya poin 7 ya, dalam hal saya dan Bapak Sandiaga S. Uno berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga S. Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Nah, hanya mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi urusan privat antara Anies dan Sandiaga Salahuddin Uno. Tetapi berdasarkan perjanjiannya ini ya itu sudah hapus. Jadi tinggal mekanismenya ya, mekanismenya dengan sholat istikharah itu mungkin. Jadi dengan sholat istikharah selesai soalnya. Jadi saudara sekalian, 20M, 30M, it could be possible dari Sandiaga Uno, 42M barangkali dari pihak ketiga, dan kita tidak tahu apakah ada yang namanya penjamin itu mengeluarkan uang atau tidak. Jadi jangan lupa ya, ada penjamin yang katanya mau mengeluarkan uang itu, tapi kita tidak tahu apakah dia mau mengeluarkan atau sudah mengeluarkan atau belum mengeluarkan atau tidak. Dan saya tidak saya sebutkan namanya karena nggak tega, takutnya menepuk air di menepuk air di dulang terpercik muka sendiri ya.